Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan arahan kepada calon anggota legislatif Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya kita bergabung dengan Marcelina Tumondo langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Marcelina, apa arahan khusus yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam orientasi caleg kali ini? Ya Maria, tadi dalam pidato arahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di hadapan sekitar 600 bakal calon legislatif Partai Nasdem seprovinsi Sulawesi Tenggara ini adalah pertama kembali menekankan apa saja target dari Partai Nasdem untuk pemilu serentak 2024 mendatang. Baik itu target untuk perolehan suara di pemilu legislatif ataupun untuk memenangkan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024 nanti. Kemudian yang kedua juga tadi disinggung terkait dengan sejumlah isu-isu terkini, baik itu terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai aspek yang kemudian terus ditekankan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa keberagaman dan juga kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini haruslah menjadi semangat ataupun misi yang dibawa terus oleh para caleg ataupun kader Partai Nasdem dalam memperjuangkan pemenangan 2024 mendatang untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tadi juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali menekankan terkait dengan pentingnya ideologi Pancasila yang tentunya juga menjadi dasar dari perjuangan Partai Nasdem untuk nantinya maju dalam kontestasi pemilu 2024. Berikut ini kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam arahan di orientasi caleg berikut ini. Bangsa-bangsa lain tidak memiliki anugerah seperti apa yang kita miliki. Sumber daya alamnya, luas strategis wilayahnya, kontur struktur tanahnya, mineral reserve-nya, tidak ada apa-apa. Tapi kehidupan yang mereka alami dalam kesehariannya sebagai individu masyarakat di negeri mereka, mereka jauh lebih memiliki tingkat kesejahteraan, keadilan sosial, kebanggaan akan kehidupan dan hidup di negeri mereka. Pertanyaannya, kenapa itu harus terjadi? Karena masih adanya ketimpangan antara pembangunan fisik yang kita jalankan dengan pembangunan di luar hal-hal yang menyentuh fisik. Moralitas, karakter. Itulah kenapa Bung Karno selalu mengingatkan kita sebagai satu bangsa. Perjuangan melawan penjajah selesai. Tapi ada lagi perjuangan yang paling berat, yaitu perjuangan melawan kita, di antara kita. Dan itu terasa hari ini. Kita harus melihat potret baru sosial kehidupan kemasyarakatan kita. Nilai-nilai, pikiran-pikiran yang begitu luhur, yang kita jadikan sebagai suatu pandangan hidup dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi pegangan dan ideologi kita yang bernama Pancasila. Sejujurnya dalam pengamatan saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem, semakin meredup, sinar yang semakin hilang dari realitas kehidupan yang ada di tengah-tengah sikap dan pandangan hidup masyarakat bangsa kita hari ini. Yang paling ironis, justru pikiran-pikiran yang hebat itu hidup di negeri-negeri bangsa lain, Eropa, Skandinavia, Norwegia, dan seterusnya, yang mengadopsi sepenuhnya nilai-nilai prinsip dasar yang kita kenal dengan ideologi Pancasila. Ini yang saudara harus pahamin hari ini. Kita sudah mulai masuk pada era baru dengan peningkatan kemajuan teknologi baru,
modernisasi. Tapi kita tidak lagi berpijak seutuhnya pada otentiknya prinsip-prinsip dasar kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Akar daripada kultural bangsa kita semakin menipis. Dari bangsa yang penuh dengan semangat kegotong royongan, kesetiakawanan, yang saling menyapa, membesarkan hati, punya semangat tepo seloro, ajas kepantasan, kepatutan, berubah menjadi bangsa yang paling egois. Penuh dengan sikap yang selfish, mau menang sendiri. Yang hanya mengagungkan pendekatan dari aspek kulit luar, individualistik, materialistik. Dan yang paling hebat lagi adalah penuh kepura-puraan ataupun kemunafikan. Kita hidup di antara situasi kehidupan kemasyarakatan yang seperti ini. Saya ingin mengajak saudara semuanya, sekecil apapun spirit dan semangat perjuangan kita untuk memberikan sumbangan sebutir pasir, setetes air, kita harus jalan terus, saudara-saudaraku semuanya. Jangan pernah menyerah untuk itu. Nasdem harusnya tetap tegak. Ya Maria, itulah tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pembukaan orientasi caleg tadi. Dan acara ini juga masih akan berlangsung sampai dengan malam hari nanti, di mana jajaran DPP Partai Nasdem termasuk juga DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara ini akan memberikan berbagai pembekalan bagi seluruh caleg Partai Nasdem di Sulawesi Tenggara ini yang nantinya akan berlangsung secara internal. Demikian Maria. Ya, Marcel, orientasi caleg Partai Nasdem ini sudah berlangsung di sejumlah kota. Nah, apa sebetulnya target Partai Nasdem dengan menggelar orientasi caleg ini? Betul sekali Maria, bahwa sebelum di Sulawesi Tenggara ini, sebelumnya orientasi caleg Partai Nasdem telah digelar di Provinsi Jawa Timur dan juga di Kepulauan Riau. Dan dalam kesempatan-kesempatan orientasi ini sebetulnya ingin menekankan ada dua target pemenangan dari Partai Nasdem. Yang pertama adalah tentunya untuk pemenangan di tingkat ataupun di pemilihan legislatif, di mana Partai Nasdem menargetkan perolehan kursi di DPR RI sebanyak 100 kursi atau perolehan suara tertinggi kedua secara nasional. Dan khusus target untuk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dapat meraih 3 kursi dari total 6 kursi DPR RI dari Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian tentunya target ini juga akan diteruskan di DPRD tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota di setiap wilayah di Indonesia. Nah, kemudian target yang kedua adalah terkait dengan pemenangan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang sudah diusung oleh Partai Nasdem bersama dengan rekan koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini yang juga terus disosialisasikan oleh Partai Nasdem di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tadi juga dalam wawancara di luar acara tadi dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa pihaknya optimis dan juga yakin bahwa Anies Rashid Baswedan ini dapat meraih suara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian Maria. Baik, laporan langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Marcelina Tumondo, terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.